Halo Gemini, welcome back to my channel bersama aku Maila. Kita reading kembali. Tema kita kali ini tentang hadiah yang indah dari semesta buat kamu. Jadi bersiaplah kamu untuk menerima itu. Apakah? Kita akan coba lihat di sini. Tapi ingat buat Gemini, ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak dengan kamu, atau hanya ada beberapa aja yang resonate ya. Walaupun tidak semuanya, ya semoga di sini kamu akan bisa ambil yang positifnya, buang yang negatifnya. Dan ini juga energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi, serahkanlah semua kepada Tuhan. Apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu, semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin. Oke, baik Gemini. Kita akan sambal kartunya. Sebelum itu aku mengingatkan kembali buat Gemini semuanya, jadikanlah readingan ini sebagai hiburan bagi kamu atau sebagai alarm bagi kamu untuk mengingatkan kamu akan hal-hal yang baik dan positif ya. Baik, fokus ke kartu ini. Gemini, kita akan lihat hadiah yang terindah dari semesta buat kamu. Apakah itu? Oke, kita akan lihat di sini. Wow, closing door ya. Satu lagi, kita akan ambil ya. Ini ada 4, it's okay. Buat Gemini, ingat ya, ini energi banyak orang, jadi kalau tidak resonate jangan kamu paksakan untuk resonate. Cukup kamu ambil yang positif dan buang yang negatifnya. Sini ada road gear, the dissolve ya. Kita akan susun dulu kartunya. Ini ada covenant, secret contract. Wow. Ada closing door. Ada moon maiden. Ini beginning ya. Dan ini juga ada hollow bone. Oke. Buat Gemini, kita akan coba lihat di sini dari bottom of the deck kamu. Ini kita coba tepikan dulu ya. Oke. Ada road gear, the dissonant self. Aku melihat beberapa dari Gemini mulai mencintai diri sendiri. Beberapa dari Gemini juga merasakan ada kebaikan yang muncul dari dalam diri kamu. Mungkin selama ini hidup kamu itu yang berantakan, hidup kamu yang tidak punya tujuan, hidup kamu merasa kayak tidak dicintai, ya. Yang mungkin kamu merasa kayak kok orang-orang nggak peduli ya sama aku, kok orang-orang nggak pada care ya sama aku. Nah ternyata kamu sendiri tidak mencintai diri sendiri ya. Nah jadi di sini akhirnya kamu menyadari, wah ternyata aku tidak sayang pada diri aku, wah ternyata aku tidak mencintai diri aku, ya. Karena apa? Aku tidak punya tujuan hidup. Ya sehingga mungkin orang-orang juga tidak melihat gitu loh. Ada power dalam diri aku. Nah, saat kamu menyadari, ya mungkin semesta sayang sama kamu dan mungkin semesta begitu sangat melindungi kamu karena masih ada sisi baik dari diri kamu yang membuat kamu begini. Akhirnya kamu mulai berdamai dengan hati kamu, dengan diri kamu, berdamai dengan keadaan. Dan akhirnya kamu lebih mencintai diri sendiri. Sehingga dengan kamu mencintai diri sendiri, kamu tidak akan membiarkan apapun akan masuk ke dalam kehidupan kamu. Masalah, orang yang toksik gitu ya, atau orang yang manipulatif, kamu tidak akan membiarkan mereka masuk ke dalam kehidupan kamu. Karena kamu tahu, aku harus mencintai diri sendiri. Oke, Gemini. Itu yang aku rasakan di sini. Jadi beberapa dari Gemini, kamu saat ini ya itu mungkin hadiah dari semesta, di mana semesta masih sayang sama kamu. Kamu diberikan kesempatan, diberikan peluang ya. Kamu diberikan sebuah perubahan dalam diri kamu sehingga hidup kamu mungkin lebih akan teratur lagi ke depannya. Oke, Gemini. Nah, untuk kartu berikutnya aku melihat di sini ada covenant, secret contract. Wow. Ini adalah hadiah yang paling indah yang akan kamu dapatkan dari semesta. Apakah ini? Ada sebuah janji suci akan terikat di sini, akan kamu buat.
Ya, kemungkinan ya beberapa dari Gemini akan menemukan sebuah cinta yang akhirnya akan berkomitmen dengan kamu. Atau beberapa dari kamu yang sudah menikah di sini, nah, aku melihat, kamu akan merasakan kebahagiaan. Karena inilah janji kita untuk bersatu dulunya, untuk membina rumah tangga dengan penuh dengan kebahagiaan. Ya, penuh dengan kebahagiaan, begitu ya. Nah, ini yang kamu rasakan buat Gemini. Jadi, beberapa dari kamu yang lagi single ataupun lagi menjalin hubungan yang belum berkomitmen, segerakanlah untuk berkomitmen. Karena di sini akan terjadi ataupun tercipta sebuah kontrak janji suci begitu ya antara kamu dengan seseorang. Ini juga bisa dikatakan semesta menuntun kamu untuk bisa melakukan ini. Emang sih awalnya kamu nggak kepikiran untuk melakukan ini, tapi akhirnya pelan-pelan kamu merasa kayak ada kenyamanan, ada ketenangan ya sama dia, orang yang saat ini mungkin kamu fokuskan. Disitulah akhirnya muncul keinginan masing-masing untuk berkomitmen. Akan ada di sini perjanjian antara kamu dengan dia. Oke, semoga aja ini akan terjadi. Walaupun di sini aku melihat closing door ya, completion, ini ada penyelesaian, walaupun di sini pintu ini sudah ditutup gitu ya. Arti kata ini adalah penyelesaian bagi kamu, di mana akhirnya kamu bisa yang awalnya mungkin tidak yakin untuk berkomitmen dan akhirnya akan berkomitmen. Karena ada penyelesaian bagi kamu ya, mungkin ada perbedaan nih awalnya. Entah itu perbedaan usia, perbedaan negara, perbedaan keyakinan, ternyata kamu menemukan solusi. Ya mungkin awalnya sih nggak yakin gitu ya bisa bersama gitu ya. Tapi akhirnya dengan adanya penyelesaian, kamu dengan dia mulai berbicara dari hati ke hati dan akhirnya kamu dengan dia menemukan solusi. Dan akhirnya ya terciptalah suatu hubungan yang membuat kamu dengan seseorang itu menjalani suatu fase baru. Ada new beginning, Moon Maiden ya, new beginning di sini. Fase baru, kehidupan baru, ya awal yang baru akan kamu lewati. Bagi kamu yang mungkin single, yang ingin berkomitmen, yang mungkin di sini ada potensi kamu akan menikah. Ini tentang kebahagiaan kamu ya dari segi percintaan aku lihat. Oke. Okay? Atau bisa dikatakan di sini kalau dari segi pekerjaan akan ada kontrak kamu akan bekerja sama dengan siapa gitu ya. Atau mungkin bagi kamu yang belum mendapatkan pekerjaan, akhirnya kamu akan menemukan pekerjaan yang tepat. Pekerjaan yang benar-benar selama ini kamu harapkan. Dan akhirnya semua kayak finansial kamu yang konstan akhirnya terselesaikan. Dimana selama ini keuangan kamu yang stuck ya terselesaikan dengan adanya kontrak kerjasama antara kamu dengan seseorang yang mungkin kamu diterima oleh seseorang di sini. Mungkin kamu mulai kayak yakin akan pergi ke luar negeri gitu ya untuk mencari pekerjaan. Kan banyak nih sekarang ya teman-teman kita yang bekerja di luar negeri dan semua pada sukses ya, tapi tetap berhati-hati ya, dan semua itu mungkin akan ada penyelesaian bagi kamu. Itulah new beginning bagi kamu. Semua akan kamu awali dengan baik nantinya ya, tentunya dengan baik. Dengan keyakinan diri kamu. Ini juga sebuah hadiah yang indah dari semesta buat kamu. Mungkin selama ini kamu ngerasa kapan ya aku punya kehidupan baru ya. Berubahlah gitu ya. Dari saat ini dimana hidup aku dulunya itu ya begitu-begitu aja. Tidak pernah ada sebuah uh, perubahan. Nah, namun di sini aku melihat ada new beginning. Ini sesuai dengan harapan kamu, sesuai dengan mimpi kamu ya. Oke. Dan lanjut, aku lihat di sini ada hollow bone teachability ya. Teachability. Ini menggambarkan dimana kamu mulai belajar dari keseimbangan. Kamu mulai belajar mencari keseimbangan untuk hidup kamu. Ya, mungkin selama ini kamu yang boros, royal ya. Mungkin lebih kayak berhati-hati dalam menggunakan cuan. Ya, mungkin saat ini kamu lebih ya apa yang kamu butuhkan mungkin itu yang perlu kamu penuhi dulu. Tapi kalau untuk yang kamu inginkan tapi tidak terlalu dibutuhkan, ya udah kamu abaikan dulu. Karena di sini kamu saat ini ya berusaha untuk mencari keseimbangan hidup, tapi semua itu mungkin akan terselesaikan. Karena apa?
akan ada hadiah yang mungkin lebih sangat indah lagi yang akan kamu dapatkan. Ada kata ada hasil dari uh, apa ya? Dari kayak kesederhanaan kamu. Kamu di sini mungkin menjadi orang yang sederhana. Tidak terlalu mewah, megah gitu ya, enggak. Nah, karena kamu lagi mencari keseimbangan hidup kamu. Walaupun kamu punya semuanya, kamu memiliki semuanya, tapi di sini kamu mencoba untuk menjadi seseorang yang lebih sederhana, tidak menunjukkan keglamoran kamu atau apa ya. Gemini, itu yang terbaca. Kita akan coba lihat di sini dengan kartu tarot. Apa yang terbaca di sini buat Gemini? Oke. Apa yang terbaca buat Gemini? Wow, di sini juga ada the Fool ya. Sama halnya dengan di beginning yang kartu oracle kamu. Wow. Ini banyak sekali. Kita ulang kembali ya. Tadi kebanyakan. Atau kita ambil copot aja 2. Oke. Aku lihat di sini ada zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Itu ada di Emperor. Ada Aries. Di sini ada Two of Pentacles, ada Taurus, Virgo, Capri, Cancer, Pisces, Scorpio, dan ada The Moon, ada Pisces, ada Daredevil, ada Capricorn, ya, ada The Fool, ada Gemini. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Jika di sini tidak ada zodiak orang yang kau fokuskan, tapi cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu, Gemini. Kita akan coba lihat di Emperor. Kamu akan diberikan sebuah hadiah, yaitu kebijaksanaan. Kamu akan bisa menjadi orang yang bijaksana, orang yang memiliki power, orang yang mungkin bisa menjadi pimpinan. Ya, kamu mungkin seorang leader di sini. Ini juga sebuah hadiah ya dari semesta. Karena apa? Karena kamu sudah berhasil untuk mengontrol emosi kamu. Kamu sudah berhasil untuk kayak apa ya, menyeimbangkan hidup kamu, dan akhirnya terciptalah pribadi atau karakter yang benar-benar bijaksana dan memiliki power ya. Tapi ingat, di sini juga ada sisi buruknya kamu ya di Emperor ini. Saat nantinya kamu menemukan seseorang ya, mungkin orang yang kamu cintai, mungkin nantinya kamu akan takut kehilangannya dia, maka di sini mungkin kamu akan menjadi posesif. Dan kamu harus ingat, seseorang yang mungkin dekat dengan kamu, apakah dia suka dengan orang yang posesif, yang terlalu mengekang atau apa? Nah, di situ yang mungkin perlu kamu rubah ataupun kamu perbaiki. Ya, Gemini. Terkadang ada ya, kalau kita sudah menemukan cinta, emang dulunya awal sulit sekali ya. Tapi saat kita menemukan seseorang yang benar-benar kita cintai dan dia juga respon, nah namun kamu kayak salah bertindak terhadap dia, ya mungkin kamu terlalu mengekang dia, mengatur dia, ya itu adalah salah satu sifat buruknya di Emperor ya. Nah, itu yang memang harus kamu rubah. Tapi kalau seseorang itu memang bisa dikatakan begitu sangat bucin ke kamu, ya itu nggak masalah. Arti kata itulah yang terbaik buat kamu. Memang jodohnya orang Emperor itu ya orang yang bucin juga begitu ya. Oke. Gemini. Di sini juga aku melihat ada The Moon. The Moon terkadang ya kamu dulunya pernah merasakan kesepian, kesendirian ya. Kamu berharap ada seseorang yang bisa mengobati kerinduan kamu ini, kesepian kamu ini. Dan ternyata ya dengan kesabaran kamu menunggu proses itu, dan akhirnya kamu mungkin akan ditemukan dengan seseorang yang benar-benar harapan kamu. Dan mungkin di sini seperti kayak ada secret kontrak ya, di mana kamu akan berkomitmen nantinya, dan ini juga menggambarkan Two of Cup. Two of Cup adalah gambaran di mana kamu akan bisa berkomitmen dengan seseorang itu. Ini adalah sebuah hadiah dari semesta. Seolah-olah kamu itu seperti dituntun untuk bertemu dengan orang, dan mungkin kamu ditakdirkan dengan orang seperti ini, dan kamu saling menguatkan, kamu saling bergandengan. Apapun nanti masalah yang kamu dan dia hadapi ya, kamu selalu bersama-sama untuk menyelesaikannya. Inilah. Jadi kerinduan kamu, kesepian kamu dulunya, ya itu akan terobati. Ini buah dari kesabaran kamu sehingga
semesta memberikan seseorang yang benar-benar soulmate bagi kamu ya. Karena kamu sabar, karena kamu mungkin tidak terlalu berambisi gitu ya. Dan mungkin kamu lebih kayak ikhlas dengan apa yang sudah terjadi di masa lalu, di mana kamu dulunya pernah dikhianati atau disakiti ya. Dan kamu ikhlas gitu loh. Kayak menerima semua itu. Dengan keikhlasan kamu, dengan kesabaran kamu, di mana kamu yakin bahwasanya nanti kamu akan ketemu dengan orang yang tepat dan ternyata di sini kamu akan ketemu dengan orang yang tepat. Oke. Itu yang aku rasakan. Ini juga ada two of Pentacles. Aku melihat beberapa dari Gemini, kalau dari segi finansial, ya kamu akan bisa menyeimbangkan semuanya. Ini sama halnya seperti kartu Oracle ini. Kalau bond ya, dimana hidup kamu mungkin akan seimbang. Mungkin dengan hadirnya seseorang, dia juga bisa menyeimbangkan hidup kamu. Ya mungkin dia selalu mensupport kamu, mendorong kamu. Kalau dia di sini seorang perempuan, kamu laki-laki, arti kata dia selalu memberikan effort, support kepada kamu. Sehingga membuat kamu selalu menjadi seseorang yang benar-benar bisa sederhana, seimbang gitu ya. Dan kamu memiliki semuanya. Oke? Nah, walaupun di sini nantinya akan kamu temui juga energi-energi negatif yang akan mengganggu kamu. Baik itu mengganggu hubungan kamu, baik itu mengganggu pekerjaannya kamu, di mana mungkin kalau dari segi percintaan, kamu mungkin ditemukan dengan orang-orang yang menggoda ataupun orang-orang yang mungkin mengganggu keharmonisan rumah tangga kamu atau keharmonisan hubungan kamu, tapi kamu dengannya tidak akan gentar. Kamu akan bisa menepiskan semua itu. Karena apa? Karena di sini kamu dengan dia saling menguatkan. Inilah sebuah hadiah yang indah yang kamu dapatkan. Ada kekuatan cinta yang benar-benar membuat kamu dengan dia bisa mengatasi semua masalah yang ada. Oke, ini dia. Ini juga ada kartu The Fool. Kamu dengan dia itu dulunya memang menjalin hubungan itu memang dari awal ya. Dari awal itu kamu dengan dia itu ya mungkin berteman dulu, dikenalkan dulu ya. Mungkin banyak hal yang kamu lalui dulunya bersama dia. Sehingga sampai kamu sekuat ini dengan dia. Ya, banyak juga tantangan dan halangan dulunya, tapi semua itu bisa kamu selesaikan. Ya mungkin aku katakan banyak perbedaan antara kamu dengan dia, tapi akhirnya semua itu bisa kamu atasi. Karena dengan kekuatan cinta yang kamu dan dia miliki. Oke? Gemini. Dan ini juga kamu harus benar-benar berhati-hati. Dan arti kata jangan terlalu begini ya. Jangan terlalu kayak ya apa ya, berlebihan gitu. Mungkin dalam mencinta seseorang, dalam membenci seseorang juga jangan berlebihan. Karena aku lihat di sini cinta kamu dengan dia memang sangat kuat. Tapi ya jangan terlalu kayak protect gitu, kayak mungkin ngekang karena di sini ada di Emperor ya. Itu yang aku lihat. Takutnya nanti kalau kamu tidak bisa mengontrol emosi kamu, mengontrol pikiran kamu, ya bisa saja ini akan hancur nantinya. Intinya coba saling melengkapi aja. Oke? Nah, game ini kita akan lanjut dengan ini kartu game ya. Kita akan lihat. Ini juga menggambarkan karakter kamu atau mungkin ini adalah hadiah yang semesta berikan buat kamu. Oke, apakah itu? Ada Ladybug Queen. Wow. Aku melihat di sini buat Gemini ya. Kamu akan bisa memberikan kebebasan gitu loh. Dan bisa dikatakan mungkin kalau dalam suatu hubungan, kamu mungkin akan bisa memberikan kebebasan pada pasangan kamu. Dan mungkin ada kebalikannya dengan salah satu dari kamu itu mungkin ya mungkin kayak suka ngekang, tapi di sini suka memberikan kebebasan ya. Nah, ini juga mungkin beberapa dari kamu kayak saling melengkapi lah gitu ya. Kekurangan masing-masing ditutupi oleh kelebihan masing-masing. Itu mungkin yang menjadikan kamu dengan dia bertemu di sini. Oke. Apalagi di sini ini juga ada Pancake Queen ya. Arti kata kamu di sini adalah seseorang yang bisa kayak apa ya, membawakan diri gitu loh kepada pasangan kamu dan dia juga bisa seperti itu. Arti kata yang aku katakan tadi, kamu dengan dia saling melengkapi. Ya. Saling bisa menyesuaikan. Ini ada Cookie King ya. Ini aku gambarkan ya, seseorang ini ataupun kamu akan diberikan sebuah keistimewaan ataupun hadiah yang indah ya, dimana kamu itu akan bisa menjadi seseorang yang bisa kayak mengayomi ya, atau mungkin kamu akan bisa menjadi leadership gitu ya. Itu yang aku lihat.
Semoga mungkin dalam pekerjaannya kamu akan ditunjuk sebagai seseorang pimpinan atau mungkin kepala bagian atau apa ya di sini. Di sini juga ada Cheskin. Kenapa? Karena kamu orang yang pintar, cerdas. Ini ada Raja Catur ya. Raja Catur itu kan pintar ya, selalu mencari jalan ya, jalan untuk menuju kemenangan. Disitulah akhirnya kamu akan mencapai kemenangan itu buat Gemini. Itulah hadiah yang diberikan oleh semesta buat kamu. Semoga kamu bisa terhibur dengan readingan ini ya. Walaupun mungkin belum terjadi ya, semoga kamu sabar dalam menanti keberhasilan dan keberuntungan kamu. Oke, sampai ketemu lagi Gemini. Dadah.